Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha dari AKP kelas 6B akan mempresentasikan tentang siklus penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Penilaian dan pengalokasian biaya tenaga kerja yang tidak tepat dapat menimbulkan salah saji laba bersih yang material. Audit atas siklus penggajian dan personalia mencakup pemahaman tentang pengendalian internal, penilaian risiko pengendalian, pengujian pengendalian substantif atas transaksi, prosedur analitis, serta pengujian atas rincian saldo. Perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia serta siklus lainnya meliputi hanya ada satu siklus kelas transaksi untuk penggajian. Transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan ketimbang akun neraca terkait. Ketiga, pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan kecil sekalipun. Akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Tujuan keseluruhan dari audit siklus penggajian dan personalia adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Dalam sebagian besar sistem, akan gaji dan upah akrual hanya digunakan pada akhir periode akuntansi. Selama periode berjalan, beban baru akan dicatat apabila karyawan telah benar-benar dibayar dan bukan ketika biaya tenaga kerja terjadi akrual. Untuk tenaga kerja dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode bagi setiap biaya tenaga kerja yang dihasilkan tetapi belum dibayar. Fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia serta dokumen catatan terkait. Siklus penggajian dan kepegawaian dimulai dengan merekrut pegawai dan berakhir dengan pembayaran kepada pegawai dan kepada pemerintah dan lembaga lainnya untuk pajak penghasilan dan kenikmatan pegawai yang terutang. Berikut ini adalah fungsi dokumen terkait dan pengendalian internal. A. Kepegawaian dan penempatan pegawai catatan kepegawaian. 2. Formulir otorisasi pengurangan. 3. Formulir otorisasi tarif. B. Pengeluaran waktu dan penyiapan pembayaran gaji. 1. Kartu absen. 2. Tiket waktu kerja. 3. File 4. Jurnal penggajian. 5. Berkas induk penggajian. C. Pembayaran gaji. 1. Cek gaji. 2. Rekonsiliasi rekening bank penggajian untuk menemukan kesalahan dan kecurangan. D. Surat pemberitahuan pajak, penyiapan surat pemberitahuan dan pembayaran pajak. 1. Untuk menginformasikan kapan setiap formulir harus diarsip, mencegah kekeliruan dan kewajiban potensial untuk pajak dan sanksi. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substansi atas transaksi. 1. Memahami pengendalian internal, siklus penggajian dan personalia. 1. Mengidentifikasi pengendalian, menentukan definisi yang signifikan, menemukan kelemahan yang material. Menilai resiko pengendalian yang direncanakan. 1. Dengan menggunakan penilaian kunci bagi siklus penggajian dan personalia dapat ditentukan resiko pengendalian, pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan, pengecekan yang independen atau atas kinerja, penyiapan formulir pajak penggajian, pembayaran pajak penggajian dan potongan lainnya secara tepat waktu, hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan, pengujian atas karyawan yang tidak ada, pengujian atas kecurangan waktu. 3. Menentukan luas pengujian pengendalian. 4. Merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi baik siklus penggajian dan personalia yang memenuhi tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi, keterjadian, kelengkapan, keakuratan, posting, dan pengikhtisaran klasifikasi penempatan waktu. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. 1. Mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi akun kewajiban penggajian, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren untuk akun kewajiban penggajian, menilai risiko pengendalian untuk siklus penggajian dan personalia. Tahap 2. Merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substansi atas transaksi untuk siklus penggajian dan personalia. Tahap 3. Merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk akun kewajiban penggajian, merancang pengujian atas rincian saldo akun kewajiban penggajian untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, prosedur audit, ukuran sampel item yang akan dipilih, penetapan waktu, verifikasi akun kewajiban yang berkaitan dengan penggajian disebut beban penggajian akrual. 2. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo utama dalam menguji kewajiban penggajian adalah 1. Akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar atau keakuratan. 2. Transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat pada periode yang benar atau pisah batas. Kedua tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada kurang saji yang dihilangkan.
Akan kewajiban dalam siklus penggajian dan personalia: 1. Jumlah potongan dari gaji karyawan, 2. Komisi akrual, 3. Bonus akrual, 4. Pembayaran cuti liburan, cuti sakit, 6. Pajak penggantian akrual, 7. Pengujian atas rincian saldo untuk akun beban, 8. Kompensasi pejabat, 9. Komisi, 10. Beban pajak panggilan, 11. Total penggajian, 12. Tenaga kerja kontrak, 13. Tujuan penyajian dan pengungkapan. Berikut adalah presentasi saya yang telah saya sampaikan, semoga dapat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.